Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda besar kita, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini akan memberikan ilmu yang saya punya. Saya akan berkultum tentang keistimewaan membaca Al-Qur'an. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, termasuk nikmat Allah bagi kita semua karena diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai kebenaran dan kenyataan, dibawa oleh Jibril dan diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW agar menjadi pengingat dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menjelaskan kepada mereka untuk menjadi hamba yang berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika wa mubarakun liyudabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan rahmat, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat pelajaran orang yang mempunyai pikiran. Quran surat As-Sadd ayat 29. Melalui ayat ini kita mengetahui bahwa Al-Quran mempunyai banyak ciri khas, di antaranya mulia, penuh berkah, cahaya, petunjuk, pembeda, pengingat, nasihat, obat bagi hati, dan pembenar kitab-kitab terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu membuat serupa dengan dia, sekalipun sebagian dari mereka menjadi pembantu dari sebagian yang lain. Quran surat Al-Isra ayat 88. Sudah cukup kalau kita ungkap kagungnya. Bagaimana tidak, ia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menentang para pendusta dari orang Arab. Mereka adalah golongan yang pandai sastra bahasanya untuk mendatangkan kalimat semisal Al-Quran ini, atau 10 surat, atau 1 surat, atau bahkan lebih sedikit daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin." Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Quran surat At-Tur ayat 34. Akan tetapi mereka tidak akan mampu meskipun dibekali dengan kemampuan sastra yang tinggi. Hadirin jamaah tarawih rahimahumullah, Al-Quran ialah kemuliaan umat muslim dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang mencari kemuliaan tanpanya, maka ia akan menjadi hina, dan siapa saja yang mencari kekuasaan tanpanya, maka ia akan menjadi rendah serendah-rendahnya. Dan siapa saja mencari kebahagiaan tanpanya, maka ia akan celaka. Sesungguhnya ia merupakan kebenaran yang mutlak. Ketika Al-Quran menjunjung tinggi kehormatan umat, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dengan mulutnya dan memahami makna serta diamalkan hikmah-hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Nabi Muhammad SAW juga memuji
para hambanya yang gemar membaca Al-Quran, sebagaimana dalam sabdanya yang berarti perumpamaan orang mukmin yang gemar membaca Al-Quran bagaikan buah utrujo yang harum baunya dan manis rasanya. Perumpamaan orang muslim yang tidak suka membaca Al-Quran bagaikan buah kurma yang tidak terlalu harum baunya dan manis rasanya. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah hamzalah yang tidak berbau tetapi pahit rasanya. Nabi SAW juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di dalam sabda yang lain beliau juga bersabda, iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dan memberi syafaat bagi para pembacanya. Maka berbanyaklah membaca dan mempelajari Al-Quran, karena dengan kita membaca satu huruf di dalamnya kita mendapatkan 10 pahala kebaikan. Nabi SAW bersabda yang artinya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi Bapak Ibu, arahkanlah putra putri Anda untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran sejak dini, karena menghafal sejak dini itu akan membekas kuat di dalam pikirannya dan tidak mudah lupa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datang dari Allah dan yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.